Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endi Jamjuri, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cianjur dari SDN Gunung Kembang, Kecamatan Pasir Kuda. Dengan ditemani oleh rekan saya Irma Fitria, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri Padamakmur, Kecamatan Tandun. Dan perkenalkan, nama saya Septu Setiawan dari SDN Bolinglang, Kecamatan Pagedaran, Kabupaten Cianjur. yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Eni Roheni, dan pengajar praktik Bapak Yadi Fauji. Saya di sini akan melakukan proses coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Pak Edi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Asif? Alhamdulillah, Pak. Kemarin Bapak kemana nggak masuk Pak sekolah? Kemarin kebetulan ada keluarga yang punya acara, jadi ya saya ikut membantu begitu ya. Oh begitu Pak. Ini Pak katanya Bapak akan melakukan coaching ya? Iya betul. Ya. Pak. Oke Pak, karena saya ada waktunya sekarang, makanya saya ingin melakukan wawancara pra-observasi kepada Bapak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak ya. Silakan. Yang pertama, ini Pak siapa yang akan menjadi coachingnya Pak? Ini Pak? Yang akan menjadi kunci pada kali ini yaitu rekan saya, rekan sejawat saya yaitu Ibu Irma. Oh, Bu Irma, guru kelas 1 ya? Iya betul. Oh iya, bagus. Ini Pak, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mungkin Bapak punya tujuan kan melakukan coaching ini. Betul. Coba apa yang menjadi tujuan Bapak melakukan coaching ini Pak? Baik, yang menjadi tujuan saya kali ini untuk mengcoaching coaching kali ini untuk menggali kemampuan saya dalam menghadirkan kehadiran penuh ya, kemudian mendengar betul, dengan aktif betul. dan memberi pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Oh betul, ada 3 kompetensi ya Iya Pak? betul sekali. Coba dari ketiga kompetensi tadi, apa kompetensi yang ingin benar-benar Bapak asah dari Bapak sebagai coach? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada diri saya yaitu kemampuan mendengar dengan aktif, kemudian memberi pertanyaan yang berbobot, dengan kesadaran penuh begitu Pak. Oh bagus sekali Pak. Berarti ada 2 fokus ya Pak ya? Iya betul. Ada 2 fokus kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dan ingin Bapak asah. Kira-kira Pak dalam melakukan coaching ini, indikator atau ukuran apa yang menjadi keberhasilan Bapak melakukan coaching sebagai coach kepada coaching ini Pak? Iya. Pada kesempatan ini saya menjadi coach. Dalam kegiatan coaching ini saya akan menggali kompetensi coaching saya dalam menyelesaikan masalahnya gitu, dan mencari langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Oh begitu Pak, bagus Pak. Sudah ada ukuran atau untuk keberhasilan melakukan coaching ini. Pesan saya lakukan dengan baik dan jangan lupa Pak alur tirta. Iya baik. Ya. Bapak pasti masih ingat kan? Iya betul Ya, sekali. tirta ya lakukan dengan menyampaikan tujuan, kemudian permasalahannya diidentifikasi, kemudian apa rencana yang akan dilaksanakan dan laksanakan dengan tanggung jawab. Oke Pak, selamat melakukan coaching, mudah-mudahan lancar dan sesuai rencana Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asep, juga Ibu Irma. Waalaikumsalam Pak Di. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. juga. Siang, Bu. Siapa? Bagaimana kabarnya hari ini Pak Asep? Juga Alhamdulillah baik Pak, baik. Pak Di sehat? Alhamdulillah. Pak Asep? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini. Bu Irma, kita hari ini akan melakukan coaching. Saya sebagai coach dan Ibu Irma sebagai coaching, dan katanya Bu Irma ini memiliki sedikit permasalahan gitu ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bahwa Bu Irma sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol hari ini. Kira-kira kalau boleh tahu apa nih permasalahan yang disampaikan? Begini Pak Di, Pak Asep ya.
Minggu lalu kan saya itu ada jadwal supervisi. Tadinya kan jadwal supervisinya itu akan dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah, supervisi rutin yang dilakukan setiap sebulan sekali. Tapi pas ketika waktu jadwal supervisi saya itu tiba-tiba ke sekolah itu datang Bapak pengawas. Dan akhirnya pada waktu itu yang jadwalnya saya disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah, jadi disupervisinya sama Bapak pengawas gitu Pak Di. Iya. Baik, jadi Bu Irma ingin membahas bahwa baru saja sudah melakukan supervisi akademik begitu ya Bu Iya. ya. Bu Irma, cuma di sini mungkin bedanya orang lain disupervisi oleh kepala sekolah Iya. dan Bu Irma disupervisi langsung oleh pengawas Iya, sekolah. betul Pak Di. Mungkin itu pengalaman baru gitu ya. Iya. Baik, kira-kira bagaimana perasaan Ibu situasi pada saat itu yang dirasakan oleh Ibu Irma? Kalau ditanya perasaan, mungkin perasaan saya waktu mengajar itu merasa grogi ya Pak. Grogi sekali saya jujur saja, meskipun seorang guru kan sudah biasa mengajar di kelas. Biasanya kan kalau supervisi itu kalau sama kepala sekolah itu sudah biasa, setiap sebulan sekali pasti ada supervisi. Tapi waktu itu saya langsung disupervisi oleh pengawas, meskipun sudah biasa ya, tapi tetap aja kalau yang namanya sudah disupervisi oleh pengawas, grogi sekali. Perasaan saya itu ada bangganya bisa langsung disupervisi oleh pengawas, tapi ada cemasnya juga Pak Di, Pak Asep ya, kalau sudah menyangkut pengawas takutnya bagaimana ya nanti saya cara menyampaikan pelajaran di kelas dan sebagainya begitu Pak Di. Terus ya ada dua perasaan itu, ada bangganya, ada juga groginya gitu Pak Di. Iya baik, berarti di sini Ibu Irma ada perasaan campur aduk gitu ya. Iya. Mungkin ada perasaan bahagia ada, kemudian perasaan khawatir ada gitu ya. Kira-kira apa nih penyebab Bu Irma merasa cenderung pada kekhawatiran itu? Ya, yang jadi kekhawatiran saya bagaimanapun juga kan mungkin kalau yang tampilnya guru di depan pengawas itu taruhannya kepala sekolah ya. Iya betul. Pengawas nanti akan melihat apakah penampilan guru di kelas, gaya mengajarnya juga bagaimana, bagaimanapun juga kan mencerminkan apakah kepala sekolah itu selalu membina gurunya, mengarahkan ke yang lebih baik atau tidak. Yang saya takutkan itu apa yang saya tampilkan di depan pengawas itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengawas tentunya gitu ya. Takutnya nama baik kepala sekolah atau nama baik sekolah akan tercoreng hanya gara-gara tampilan saya yang tidak memuaskan untuk kepala sekolah begitu Pak Asre ya Pak. Iya, baik. Jadi Ibu Irma merasakan kekhawatiran karena ada semacam ketakutan hasil dari supervisi begitu ya, tidak sesuai dengan harapan. Iya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan perasaan khawatir yang berlebih sampai akhirnya ketakutan? Apa yang terjadi pada saat supervisi tersebut? Ya, yang menjadi kekhawatiran saya itu akhirnya terjadi juga ya. Tadinya saya begini ya, karena persiapan saya itu kan mau disupervisinya oleh kepala sekolah. Jadi saya mempersiapkan persiapan yang sebagaimana telah dilakukan di sekolah saya. Pada saat itu saya mengajarnya hanya menggunakan media PowerPoint saja, menggunakan proyektor. Tadinya harapan saya itu kalau menggunakan IT begitu akan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu akan mudah dipahami, akan mudah dicerna oleh anak-anak yang notabene mungkin sudah masuk ke lingkungan yang sekarang melek digital gitu ya. Tapi ternyata apa yang saya lakukan itu berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh pengawas. Jadi yang tadinya saya istilahnya pengen gaya yang mengajar dengan menggunakan kekinian ya. Tetapi ternyata Bapak pengawas mengharapkan saya itu mengajarnya dengan metode yang dulu harus menggunakan buku pelajaran, buku teks begitu Pak Dwi. Baik. Karena ini percakapan yang singkat Bu Irma, nah kira-kira
apa yang ingin Bu Irma dapatkan dari akhir percakapan hari ini? Ya, yang ingin saya dapatkan yaitu bagaimana melakukan pembelajaran di kelas yang ideal gitu ya Pak, dalam artian pembelajarannya terlaksana, materinya juga tersampaikan, diterima oleh para murid-murid kita dengan indikator tentunya ketika evaluasi dilaksanakan mereka juga dapat mendapatkan nilai bagus dan yang terbaik gitu Pak Dwi. Ya. Baik Bu Irma, tadi mengatakan bahwa harapan yang diinginkan adalah agar dapat melakukan pembelajaran yang baik Ya. dan menghasilkan hasil pembelajaran terhadap siswa itu yang baik pula, Ya. gitu ya. Nah, kira-kira kalau boleh menilai diri sendiri, Ya. kira-kira rentang nilai dari 1 sampai 10 Bu Irma berada di posisi berapa? Iya. Untuk pribadi saya saya berusaha untuk menjadi orang yang memiliki nilai 10 ya menurut saya, tapi kan tidak mungkin kita menilai diri kita sendiri, berarti kita itu dinilai harus oleh orang lain ya. Kalau saya menilai diri sendiri itu kayaknya kan tidak mungkin, tidak subjektif ya. Kan yang baik itu kita harus dinilai oleh orang lain ya, baik buruknya kita pasti kita dinilainya oleh orang lain. Kalau saya bisa jujur sebagai seorang pengajar mungkin saya masih di grade 6 lah Pak gitu. Oh iya. Berarti Bu Irma merasa masih ada kekurangan gitu Iya, ya. banyak kekurangan. Saya ingin tanya seperti ini Bu. Kan dari Bu Irma membahas tentang sebuah situasi yang ideal ya. Kira-kira situasi ideal yang Bu Irma inginkan terkait pembelajaran dalam konteks supervisi yang sudah dilaksanakan itu seperti apa Bu Irma? Ya, mengenai pembelajaran, menyediakan atau membuat media pembelajaran, tentunya itu bisa mengakomodasikan kebutuhan murid ya. Kemudian saya ingin menyesuaikan kebutuhan murid yang sesuai dengan zamannya. Iya. Maksudnya untuk lebih interaktif, pembelajaran yang dilakukan di antaranya kalau menurut saya itu menggunakan PowerPoint atau media lain yang menarik ya. Itu pemikiran saya ya, dengan mengikuti pembelajaran murid yang diikuti dengan perubahan zaman begitu ya, agar murid itu mudah mengerti, memahami apa yang kita sampaikan. Tapi ternyata ya begitu, Bapak pengawas tidak kurang merespon pemanfaatan IT yang saya lakukan itu. Jadi tetap harus menggunakan. Iya, harus menggunakan buku teks. Baik Bu Irma, tadi bahwa Bu Irma itu sudah menyetujui begitu ya, Iya. bahwa supervisi yang sudah dilaksanakan tadi dengan pengawas bahwa harus menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Kira-kira apa lagi yang mungkin bisa Ibu Irma lakukan selain menggunakan buku teks? Ya, karena saya sudah melakukan pembelajaran seperti yang saya uraikan tadi, kemudian ketika supervisi ternyata ada koreksi dari pengawas. Nah, tentunya dengan senang hati sih saya menerima apa yang disampaikan oleh pengawas. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan IT dan juga menggunakan buku teks begitu Pak. Iya, baik. Berarti tadi Bu Irma menyebutkan ada 3 rencana ya yang mungkin akan Bu Irma lakukan. Yang pertama yaitu metode supervisi yang sudah dilakukan dengan pengawas. Kemudian yang kedua tadi ada perbedaan pendapat ya. Iya. Kemudian akhirnya Bu Irma melakukan pertemuan secara langsung dengan pengawas ya. Iya. Kemudian yang ketiga melakukan pertemuan dengan kepala sekolah untuk mengklarifikasi. Iya. Kemudian kira-kira Bu Irma dari ketiga rencana tersebut kira-kira rencana mana yang paling akan Bu Irma lakukan? Iya. Mungkin untuk kegiatan pembelajaran itu sudah pasti ya saya lakukan, akan menggabungkan antara penggunaan IT dengan buku teks pelajaran. Terus mengenai menemui kepala sekolah,
Jujur ya, sebetulnya saya ingin menemui Bapak Pengawas terlebih dahulu, namun dikarenakan Bapak Pengawas dengan kegiatannya yang begitu super sibuk, mungkin yang ingin saya lakukan terlebih dahulu adalah menemui Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu gitu. Iya, iya. Baik, jadi untuk mengatasi permasalahan tadi, Bu Irma akan melaksanakan pilihan yang ketiga, gitu Iya. ya, yaitu menemui kepala sekolah secara langsung untuk Iya. mengklarifikasi, takutnya terjadi kesalahpahaman begitu. Iya. Ya. Nah, kira-kira di sekolah Ibu Irma ada tidak yang bisa membantu menyelesaikan masalah Ibu Irma ini dalam melakukan rencana tersebut? Sebetulnya lumayan banyak ya rekan di sekolah saya, tapi untuk menemui Bapak Kepala Sekolah itu saya akan memilih orang yang mungkin dekat sekali ya dengan Iya. Bapak Kepala Sekolah, karena takutnya nanti walaupun informasi dari pengawas mudah-mudahan ya belum nyampe ke kepala sekolah, tapi saya takutnya kan informasi yang dari Bapak Pengawas itu telah sampai ke Bapak Kepala Sekolah, dengan ditemani orang terdekatnya mungkin beliau bisa membantu saya gitu ya. Untuk menyelesaikan Iya. gitu ya. Nah, Bu Irma, karena percakapan ini begitu singkat karena waktu yang terbatas. Nah, dalam percakapan kali ini apa yang sudah Ibu Irma dapatkan? Alhamdulillah ya, setelah kita ngobrol, ada Pak Di, ada Pak Asep juga. Tadinya saya masih kepikiran, aduh bagaimana ya, saya takut sama Bapak Pengawas, takut menyinggung Bapak Kepala Sekolah, tapi dengan kita sharing bertiga begini, alhamdulillah mungkin beban saya merasa berkurang. Ya, mudah-mudahan nanti kalau saya menemui Bapak Kepala Sekolah, respon beliau juga baik. Baik, kira-kira Bu Irma kapan akan menemui kepala sekolah? Mungkin insya Allah saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah itu mungkin pada hari Senin, karena hari ini sampai besok kan masih ada MPLS. Saya akan menunggu mungkin waktu yang beliau gitu. Baik, Bu Irma, jadi Ibu Irma sudah bisa ya menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahan Bu Irma rasakan. Karena waktu percakapan kita ini sudah mau habis. Terima kasih ya Bu Irma. Sama-sama Pak Di. Waktunya. Ya, sama-sama, saya seharusnya yang berterima kasih kepada Pak Di, Pak Asep. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bercengkrama lagi, Iya. kita bisa sharing lagi Iya. ke depannya. Dan minggu depan mungkin kita akan ngobrol lagi ya. Iya. Setelah Bu Irma nanti menyelesaikan atau menyelesaikan masalah ini. Iya, gitu ya. minggu depan mudah-mudahan saya sudah menyelesaikan masalahnya dan bisa Iya. cerita ke Pak Di. Iya. Semoga dapat terselesaikan dengan Ya, amin. baik, terima kasih Bu Irma, saya Sama-sama. ucapkan. Iya. Ya. Terima kasih. Pak Asep juga sebagai observer, terima kasih. Mungkin coaching kali ini akan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endi, barusan Pak Endi sudah melakukan proses pitching dengan pitching Ibu Irma, sangat luar biasa Pak, mengalir dengan baik. Saya mencatat beberapa hal di sini, dari beberapa rencana Bapak melakukan coaching atau indikator-indikator yang ingin dicapai sudah ada, yang sudah dilaksanakan dengan sangat bagus. Dan juga Bapak tadi sudah sudah bisa menggali permasalahan dan memancing kemampuan Uci untuk melakukan ide-ide atau gagasannya dengan baik. Terkait itu ada beberapa hal sebelum saya menutup percakapan ini yang ditanyakan langsung kepada Bapak sebagai coach. Yang pertama, kira-kira apa yang dapat Bapak ambil dari proses coaching pada kesempatan tadi itu Pak? Ya, terima kasih Pak Asep untuk pertanyaannya. Selama saya meng-coaching tadi, melakukan proses coaching tadi, saya alhamdulillah sudah menggunakan alur tirta gitu ya. Ya betul. Kemudian di sana saya menggali
gerak kuci saya dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian menanyakan rencana aksi untuk dalam penyelesaian masalahnya. Kemudian selain itu juga saya juga ingin lebih memahami bagaimana melakukan coaching yang lebih baik begitu Pak. Oh betul Pak. Jadi intinya Bapak masih ingin lagi melakukan coaching agar kemampuan coachingnya lebih meningkat. Iya Ya. betul sekali. Ya memang betul karena bisa itu karena biasa Pak. Kalau Iya. kita sering melakukan, sering kita berlatihan itu akan membuat kita menjadi bisa dan menjadi lancar. Oke Pak, mungkin proses pasca observasi ini hanya seperti itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama Pak. Sukses Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Rusdiawan dari SDN Bolenglang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Saya CGP angkatan 10 tahun 2024. Saya akan melakukan proses coaching dengan rekan saya Endi Jamjuri dari SDN Gunung Kembang, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. dan saya ini Irma Fitria dari SD Negeri Padang Makmur, Kecamatan Tanggeng. fasilitator kita yang terhormat Ibu Eni Roheni dan pengajar praktik Bapak Yadi Pauji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Sep. Waalaikumsalam. Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sebelum coaching, saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Asep ya. Oh iya Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan teknik penilaian. Pada coaching kali ini, saya akan menilai coach dan juga coachee apakah sudah sesuai alur cerita atau belum. Oh iya Bu. Ya. Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menjawab pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Asep, pertanyaannya adalah yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam pelaksanaan coaching kali ini? Oh terima kasih Bu. Saya melakukan coaching ini untuk mengasah kompetensi coach saya. Yang pertama tentang present, kemudian mendengarkan aktif dan bisa memberi pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oh iya. Selanjutnya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Yang menjadi fokus saya atau kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kesempatan coaching kali ini adalah kehadiran dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam pelaksanaan coaching kali ini? Yang menjadi indikator saya dalam coaching kali ini, saya mengharapkan coach bisa mengeluarkan semua ide-idenya, gagasan-gagasannya dengan pertanyaan berbobot saya. Jadi si coach ini bisa menemukan ide atau solusi dari segala permasalahannya dalam masalah yang dihadapinya. Oh iya, baik Pak Asep. Sekarang siapa yang akan di coaching? Yang menjadi coachingnya adalah Pak Endi, Pak Endi. Oh, Pak Endi, guru kelas 6 ya? Ya, Kalau Pak tidak Endi. salah. Ya, Oh, betul. iya. Kebetulan katanya dia punya permasalahan yang ingin diselesaikan. Baik, Pak Asep, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selamat melaksanakan coaching, semoga lancar ya. Sama-sama Bu, mudah-mudahan bisa lancar ya. Terima kasih Bu. Halo Pak Asep. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam.
Apa kabarnya Pak Endi, Bu Irma? Alhamdulillah Pak. Pak Asep juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pandi sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Bapak Endi, sekarang saya akan melakukan coaching kepada Bapak terkait saya mendengar Bapak memiliki permasalahan yang ingin disampaikan. Jadi Bapak memiliki permasalahan seperti apa ya Pak? Mungkin saya bisa mendengar apa yang disampaikan kepada saya Pak. Silakan. Terima kasih sebelumnya Pak Asep sudah mau meluangkan waktu saya curhat begitu ya Pak ya, menyampaikan keluhan saya selama ini gitu ya. Begini Pak, saya ini sekarang sedang merasakan kewalahan, bahkan hampir stres gitu ya Pak ya, karena beban pekerjaan begitu banyak. Selain tugas pokok saya atau tugas utama saya sebagai wali kelas kelas 6, kemudian saya juga oleh kepala sekolah diberikan tugas tambahan sebagai operator dapodi, kemudian administrasi sekolah, kemudian saya juga diberi tugas tambahan sebagai operator arkas gitu ya, yang untuk anggaran bos gitu kan, sehingga saya kesulitan untuk mengatur waktunya gitu. Oh jadi Bapak ini sebagai guru kelas, terus sebagai operator juga, Iya. operator dapodik dan arkas. Dan arkas. Luar biasa sekali Pak. Nah, seharusnya pekerjaan 3 orang gitu ya Pak ya. Betul, iya. Jadi pekerjaan 3 orang dipegang oleh Bapak sendiri. Iya. Luar biasa Pak. Jadi sebetulnya tujuan Bapak melakukan percakapan ini seperti apa Pak? Iya. Baik, untuk tujuan yang saya ingin capai dari percakapan ini Pak, saya ini ingin melakukan tugas dengan baik, kemudian melakukan tugas dengan fokus, dengan optimal dan maksimal melayani para siswa gitu ya, dengan tidak terbebani dengan tugas-tugas tambahan lain gitu Pak. Karena saya merasa bagaimana ya, saya harus memiliki fokus yang baik, apalagi saya sebagai guru kelas 6 gitu. Oh, baik Pak, baik. Ini Bapak sudah berapa lama ini Pak Bapak menjalani 3 peran ini? Bapak udah berapa lama Pak ini? Saya melaksanakan tugas ini semenjak dari aplikasi Dapodik ini rilis gitu ya Pak ya, sekitar tahun 2010, karena awal tahun pertama itu dikerjakan oleh guru yang lain, kemudian dilimpahkan kepada saya, kemudian ditambah dengan administrasi sekolah dan lainnya, dan dengan perkembangan zaman ya, perubahan migrasi dari laporan-laporan bos juga laporan keuangan sekolah itu sesuai yang Bapak ketahui gitu ya, melimpah dengan menggunakan aplikasi, kemudian dibebankan juga kepada saya begitu. Oh begitu Pak ya. Jadi kalau boleh tahu bagaimana perasaan Bapak menjalani kurang lebih 14 tahun mengalami permasalahan ini Pak? Ya, dengan perasaan yang capek ya gitu Pak ya, dalam Capek pasti ya. Iya, Terus selain dalam capek itu mengerjakan mungkin ini, apa lagi Pak? capek, stres, apalagi saya juga sebagai kepala rumah tangga gitu ya, Ya. dengan datang ke rumah, melihat pekerjaan rumah, membantu istri, mengasuh anak begitu ya Bu ya, sehingga apa ya, beban kerja ini semakin merasa kewalahan gitu Pak. Nah, saya ini ingin mencari solusi bagaimana caranya ini gitu. Oh iya betul Pak. Jadi intinya Bapak ini merasa kewalahan ya. Iya, betul. Kewalahan dengan pekerjaan Bapak ya. Apakah Bapak sudah punya rencana untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Mungkin rencananya yang pertama, jika memang tugas ini harus tetap dikerjakan oleh saya, yang pertama mungkin ya apa boleh buat, mau tidak mau saya harus terima. Mungkin saya harus memanage waktu begitu ya, memanage waktu. Namun mungkin dengan memanage waktu saja tidak untuk kemungkinan bahwa
gangguan itu karena kan tugas itu tidak tahu kapan datangnya ya, bisa datang secara tiba-tiba. Tetap mungkin akan mengganggu fokus saya, misalnya pada saat mengajar di kelas tiba-tiba datang kabar yang deadline-nya itu sangat dekat mungkin, atau harus dikerjakan pada hari itu juga, harus selesai hari itu juga. Yang pertama itu yang memanage waktu, dan kemudian yang kedua, saya itu berencana untuk merekomendasikan rekan kerja, salah satu rekan kerja saya untuk menggantikan saya sebagai operator gitu. Jadi saya akan melimpahkan pekerjaan saya, mudah-mudahan Pak Kepala Sekolah itu mengizinkan dan merespon dengan baik, karena di sekolah saya itu kemarin sudah merekrut ya guru laki-laki yang kemampuan IT-nya ada begitu. Ya, ya. Jadi Bapak intinya punya dua rencana ya. Yang pertama kalau memaksakan akan mengaji waktu, yang kedua akan menunda pekerjaan tambahan Bapak mungkin begitu ya. Coba Pak dari kedua rencana ini yang mana yang menurut Bapak yang paling ideal, yang terbaik buat Bapak? Dan alasannya apa? Iya betul. Kalau yang ideal bagi saya tentunya dengan mengurangi beban kerja saya, yaitu dengan memberikan tugas tambahan saya, salah satunya kepada guru yang lain tadi, gitu Pak. Itu mungkin yang paling ideal bagi saya, karena mungkin di situ saya akan punya banyak waktu untuk bisa fokus melayani siswa saya. Oh, baik Pak. Jadi mungkin Bapak harus menghubungi langsung ke kepala sekolah ya Pak. Kira-kira kapan Bapak akan berbicara langsung tentang permasalahan ini ke kepala sekolah Pak? Mungkin besok Pak, karena hari ini Pak Kepala Sekolah sedang ada rapat begitu ya dengan MKKS, jadi mungkin besok saya akan menulis sekatnya, karena ya ditunda-tunda juga karena tugas itu kan tetap terus ada gitu ya, agar cepat terselesaikan gitu. Ya, baik Pak. Jadi Bapak sudah memutuskan rencana Bapak untuk mengatasi permasalahan ini. Silahkan Bapak langsung menemui Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan solusi Bapak ini disetujui oleh Kepala Sekolah, hingga beban Bapak menjadi berkurang dan Bapak lebih fokus sebagai tupoksi Bapak sebagai guru kelas. Betul. Bapak mungkin proses ini kita akhiri saja karena alhamdulillah Bapak sudah menemukan solusi. Mudah-mudahan Bapak segera mungkin bisa masalah ini bisa segera selesai. Amin. Terima kasih kepada Bapak yang sudah mengcoaching saya sebagai coach. Terima kasih juga kepada Ibu ya yang sudah mengamati proses ini. Terima kasih, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan dengan rencana saya. Ya Pak, selamat Pak, selamat mencoba. Baik Pak, terima kasih semuanya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Baik Pak Asep, tadi Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Pak Dwi. Betul. Sebelum penutup, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan seputar coaching yang Bapak lakukan. Boleh Bu, boleh. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, setelah saya mengamati tadi kegiatan coaching Bapak, bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tadi? Secara umum saya menilai diri saya sudah melakukan rujukan dengan baik, melakukan proses coaching dengan Autirta, menyampaikan tujuan, mengidentifikasi dan menggali permasalahan daripada coaching saya, juga sudah menentukan rencana yang akan dilakukan oleh coaching dan juga keputusan yang telah diambil dari coaching yang merupakan tanggung jawabnya. Iya, baik. Kemudian apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena dalam proses coaching tadi sudah saya atur dan sudah saya rencanakan dengan baik, dan alhamdulillah menurut saya sudah sesuai rencana yang telah saya rencanakan.
Sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan, Iya, silakan. iya. Dari hasil pengamatan saya, Bapak telah melakukan coaching dengan baik, Terima kasih Bu. sudah sesuai dengan standar yang kita tuju, Pak. Ya, terima kasih Bu. Dan untuk yang terakhir, Bapak, Ya. apa rencana Bapak selanjutnya? Saya berencana akan sering melakukan coaching Bu, dan juga saya berencana akan lebih mengasah dan mendalami bagaimana menjadi seorang coach yang baik dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga kehadiran secara penuh, mendengarkan secara penuh atas apa permasalahan yang disampaikan oleh coach. Jadi nanti juga saya akan bukan mencari masalah, namun saya akan siap menjadi coach apabila ada rekan-rekan yang memiliki permasalahan yang ingin diselesaikan. Iya, oke. Baik Pak Asep, pelaksanaan coaching hari ini sudah berjalan dengan bagus ya. Terima kasih Bu. Bapak sudah melaksanakan coaching dengan baik. Iya. Mudah-mudahan Bapak bisa menularkannya kepada rekan-rekan Bapak yang lain. Amin, mudah-mudahan Bu. Dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Ya. sudah capek-capek menyaksikan proses coaching saya. Iya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan Amin. buat Ibu dan juga buat saya, ini demi kemajuan anak didik kami. Amin. Terima kasih Bu atas waktu Ya, dan segalanya Bu. sama-sama Pak Asep. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Fitria, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Padamakmur, Kecamatan Tanggeng, Kabupaten Cianjur. Fasilitator saya Ibu Eni Roheni dan pengajar praktik Bapak Yadi Fauji. Rekan saya, Perkenalkan, saya Endi Jamjuri dari SDN Gunung Kembang, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. Perkenalkan, nama saya Sepus Setiawan dari SDN Bonenglah, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. pada hari ini kita akan melakukan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Ini bagaimana? Alhamdulillah, kita sama-sama baik ya Bu Irma. Iya. Semoga kita selalu bahagia ya. Amin. Saya mendapat kabar katanya Bu Irma akan coaching. Iya, Akan melakukan coaching. Iya. Kira-kira siapa yang akan menjadi coachingnya? Yang akan jadi coach pada hari ini yaitu Pak Asep Kristiano. Oh iya, Pak Setiawan ya. Nah, sebelum Ibu coach atau melakukan coaching kepada Pak Asep, perkenalkan saya untuk diskusi sebelumnya ya. Baik. Sebentar saja. Nah, yang pertama, saya akan menilai coach dan coaching selama nanti berjalan Ibu mengurus Pak Asep. Kemudian yang diharapkan selama proses coaching ini dilakukan dengan menggunakan alur filter ya. Kemudian melihat bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana coach merespon atas pertanyaan-pertanyaan dari coach. Kemudian jangan lupa sebagai coach harus menggunakan prinsip coaching, yaitu sebagai kemitraan, kemudian proses kreatif, dan harus memaksimalkan potensi pertanyaan. Ya. Untuk pertanyaan pertama ya Bu ya, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam coaching kali ini? Ya, baik. Dalam coaching kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan diantaranya passion, mendengar dengan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, itu ya yang menjadi pokok untuk kita dalam coaching. Benar. Kemudian apa kira-kira yang akan dikembangkan secara spesifik
dari kegiatan coaching ini? Baik Bapak, yang akan dikembangkan secara spesifik yakni mendengar dengan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot dengan kesadaran penuh. Ya, baik sekali Bu ya. Itu harus diperhatikan baik gitu ya untuk proses coaching kali ini. Kemudian dalam coaching kali ini bagaimana yang diinginkan atau indikator apa yang ingin dicapai? Dalam coaching kali ini saya berharap coaching mendapat solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sehingga permasalahan teratasi dengan baik begitu Pak. Betul sekali. Baik ya Bu Irma. Mungkin demikian pertanyaan dari Ya. saya. Selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu melakukan coach terhadap coaching yaitu Pak Asep Kristiawan. Semoga lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Selamat melaksanakan tugas. Assalamualaikum, selamat siang Pak Asep, Pak Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak Asep, Pak Di? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana juga kabar Ibu? Alhamdulillah. Pak Asep, mohon maaf, kemarin kan katanya Bapak mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Ada apa ya Pak? Oh iya Bu, saya memiliki sebuah permasalahan dengan pembelajaran saya Bu. Iya. Bagaimana permasalahannya seperti apa ya Pak? Ini begini Bu, saya ini menjadi guru sudah lama Bu, sudah hampir 21 tahun. Iya. Namun di kelas ini sudah 2 tahun sebetulnya saya mengalami permasalahan ini. Mengenai capaian pembelajaran saya Bu, Oh iya. jadi setelah saya melakukan pembelajaran, saya melakukan evaluasi, ternyata capaian pembelajaran siswa itu sangat rendah sekali Bu. Ya sangat rendah. Jadi saya jadi bertanya-tanya dan menjadi beban kepada saya. Saya sudah maksimal mengajar, tetapi nilai siswa itu masih sangat rendah sekali. Oh, jadi belum maksimalnya capaian belajar siswa gitu ya Pak? Betul betul. Nah, kalau minat belajar belum maksimal ya, menurut Bapak apa yang Bapak harapkan dari permasalahan ini? Setiap guru mungkin punya cita-cita yang sama Bu. Ketika kita menyampaikan materi kita tuntas tersampaikan dan dapat diserap dengan baik oleh Iya, siswa. Sedangkan kriteria tersebut itu tidak ada di kelas saya. Jadi saya ini seakan sia-sia. Jadi saya capek-capek mengajar, tapi pencapaiannya hampir dikatakan sangat minim sekali. Iya. Ya, mohon maaf ya Pak, jika kita menggunakan skala 1 sampai 10, Oh iya. kira-kira minat belajar saat ini di sekolah Bapak berada di posisi angka berapa ya Pak? Kalau saya presentasikan itu dari nilai 1 sampai 10, mungkin capaian belajar siswa saya itu hanya baru sampai 4. Sampai Kira-kira baru 40%. Oh iya, baik. Pernahkah Bapak melakukan sebuah upaya untuk mengatasi hal ini atau mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bapak saat ini? Oh, saya sudah Bu, saya sudah melakukan upaya. Saya sudah melakukan penyampaian materi. Saya sudah merangkum materi. Dan saya juga sudah melakukan penyampaian materi dengan ceramah yang saya sangat kuasai Bu. Iya. Jadi saya melakukan ceramah dengan merangkum materi juga, diperpendek materinya, dipersingkat. Tetapi tetap saja itu tidak mempengaruhi hasil. Jadi Sedikit hasilnya sekali. belum maksimal Ya, ya Pak? hasilnya itu ada cuma sedikit sekali itu Iya. peningkatannya. Kemudian memang ya itu solusinya Bapak sudah melakukan dengan baik ya Pak, patut dipertahankan. Hanya saja mungkin bukan yang terbaik untuk permasalahan ini ya Pak ya. Oh, betul. Ya. Kalau dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan tadi,
apa rencana Bapak yang akan dilaksanakan untuk kedepannya, Pak? Ini saya sudah merenung, Bu. Jadi mungkin saya perlu melakukan pembelajaran berbeda di kelas saya mungkin, Bu. Jadi saya terkait ilmu yang telah saya dapatkan, saya mencari informasi, saya akan mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya bercita-cita melakukan pembelajaran dengan memperhatikan profil belajar siswa, Bu. Jadi selama ini memang saya ini mengajar ini baru mengandalkan metode ceramah dan pemberian materi hanya berbentuk yang ada di buku saja. Iya. Saya akan mencoba mencari atau menyampaikan materi dengan beragam video ataupun dengan audio ataupun dengan praktek secara langsung, Bu. Baik. Mudah-mudahan cita-cita ini bisa dilaksanakan oleh saya, Bu. Iya. Kalau dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan Bapak tadi, siapa saja Pak yang akan dilibatkan dalam rencana Bapak tadi itu? Oh, tentu karena di sekolah saya ada operator yang sangat melek dengan IT. Jadi saya akan mencoba membuat materi pembelajaran dalam berbentuk video dan akan meminta bantuan kepada Pak Udin untuk membuat video alternatif supaya pembelajaran lebih menarik, dan juga saya sudah atau akan mengobrol dengan Bapak Kepala Sekolah memohon bantuannya atau solusi terbaik agar rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya ini dapat dilaksanakan, Bu. Oh iya, baik. Kira-kira kapan Bapak akan mulai melaksanakan? Ini sebenarnya ide ini sudah lama, cuma saya menunggu tahun ajaran ini. Sekarang kan sudah masuk tahun ajaran. Jadi insya Allah saya minggu-minggu ini akan melakukan observasi dan survei, memilah siswa yang berkebutuhan visual, kemudian siswa yang mempunyai profil auditori dan kinestetik. Jadi rencana Senin depan saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Pak, selamat mencoba ya. Dari pembicaraan kita tadi Pak, apa yang bisa Bapak ambil atau Bapak simpulkan? Saya sekarang setelah pembicaraan ini saya merasa lebih yakin, Bu. Saya yang saya cita-citakan ini materi yang saya sampaikan itu benar-benar terserap. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini saya sangat yakin akan meningkatkan pemahaman siswa tentang pembelajaran yang saya sampaikan, Bu. Iya, baik sekali Pak, selamat mencoba ya Pak ya, Ya, dan betul. semoga berhasil. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa ngobrol panjang lebar lagi ya Pak. Terima kasih, Bu. Sudah memberikan penguatan kepada saya sehingga saya sekarang merasa lebih yakin akan melakukan rencana ini. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Pak Di. Sama-sama, Bu Irma. Bu Irma, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah luar biasa, bahagia. Bagaimana perasaannya? Senang sekali Pak. Tadi sudah melakukan coaching dengan coaching Pak Sakur Setiawan. Namun sebelum kita akhiri proses coaching ini, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk coach seputar coaching yang sudah dilakukan tadi. Pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan terkait pencapaian indikator pengembangan yang diinginkan? Baik Bapak, di coaching ini saya sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta. Selain itu saya juga ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak. Oh iya, baik. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta ya, proses juga berjalan dengan baik. Kemudian Ibu juga berusaha menggali dengan untuk menemukan solusi dari permasalahan kecil gitu ya.
dan sudah dijalani atau menggunakan alur proses coaching di Delanda. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching yang baru Ibu lakukan? Ya, baik Bapak, potensi yang ingin dikembangkan adalah ingin memahami lagi proses kita agar nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Kemudian mudah-mudahan saya bisa menularkan pada guru lain, Pak. Baik, betul sekali Bu, kita harus mengimplementasikannya, kemudian dengan berbagi baik ya, berbagi praktik baik dengan guru sejawat wisatawan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu lakukan bisa menjadi sebuah nilai tambah buat Ibu selanjutnya kita punya pekerjaan ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Irma, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan proses coaching yang sedang kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.